Umat Tuhan, di hari Minggu, hari yang khusus ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdiri dan bersukacita, kita menyanyikan puji Yesus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kebaktian hari ini adalah kebaktian Minggu Paskah 4 dengan tema menggembalakan bukan dengan kuasa. Minggu Paskah keempat adalah momen yang tepat untuk menghayati kembali pengajaran dan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam kepemimpinannya. Ia menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Istilah gembala yang baik dikontraskan dengan orang upahan yang bukan gembala. Ada perbedaan peran dan tanggung jawab di antara keduanya. Gembala yang baik memimpin kawanan domba dengan kasih dan kerelaan untuk berkurban. Sementara orang upahan yang bukan gembala hanya mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri tanpa berkurban. Pada saat ini, marilah kita pergunakan waktu untuk memeriksa kembali apakah kita sudah meneladani Kristus di dalam hidup kita. Sudahkah kita mengutamakan kasih dan kerelaan untuk berkurban di dalam kehidupan bersama? Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk menyesali dan mengakui segala perbuatan salah dan dosa kita di hadapannya. Mari kita berdoa. Pada saat ini, dengan rendah hati kami datang, mengakui kesalahan dan kekurangan, pelanggaran dan dosa kami. Kami memohon belas kasih-Mu. Kami belum hidup dengan menjalankan firman-Mu.
dan mengasihi Tuhan dengan hati kami. Kami juga tidak menunjukkan kasih kepada sesama kami seperti diri kami sendiri. Kami tidak melakukan keadilan, mencintai kebaikan, atau berjalan dengan rendah hati bersamamu. Kasihanilah kami ya Tuhan dalam cinta kasih-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sering mendukakan hati Tuhan. Kami sering beriri hati dan kurang berbelas kasihan. Ampunilah kami. Kami juga sering memanfaatkan kejahatan, kebencian, dan keserakahan untuk memuaskan keinginan kami, dan kami lakukan itu dengan kesadaran kami. Ampunilah kami. Inilah doa kami, dan ampunilah kami ya Tuhan atas dosa-dosa kami, dan bantulah kami untuk hidup dalam terang-Mu dan berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita hari ini dari Efesus 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu dalam pemberitaan firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan Kau menyertai setiap kami di tempat kami masing-masing pada saat ini. Biarlah kiranya kami dapat menyiapkan hati dan pikiran kami dengan sungguh-sungguh, membukanya untuk menerima firman Tuhan, memahaminya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan juga menyertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya dengan penyertaan Tuhan segala perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 sampai dengan 12.
Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku
sebab Kau besertaku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku tak akan kekurangan sebab Kau besertaku. Bacaan kedua dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, setiap pemimpin pasti punya kuasa.
Kalau pemimpin negara misalnya yang wilayah kepemimpinannya luas, ya kita bisa jelas melihat kekuasaan yang dimilikinya. Tapi pemimpin kan bukan cuma pemimpin negara, ya. Ada banyak pemimpin-pemimpin yang lain dengan luas wilayah kepemimpinan yang berbeda-beda juga. Kalau di negara, di Indonesia ya ada pemimpin provinsi, luasnya tentu lebih kecil dari pemimpin negara. Atau ada juga pemimpin kelurahan, pemimpin di RT, di RW, ya kan? Itu juga pemimpin dengan luas wilayah kepemimpinannya yang lebih kecil. Bukan cuma di bidang pemerintahan, di perusahaan juga ada pemimpinnya. Dan tidak harus perusahaan yang besar, UMKM yang kecil itu juga pasti ada pemimpinnya. Atau lebih dekat lagi dengan kehidupan kita, di rumah, keluarga. Di keluarga juga ada pemimpinnya. Dan setiap pemimpin pasti punya kuasa. Kuasa atas wilayah di mana dia memimpin. Namun ada kecenderungan para pemimpin ini memimpin dengan kekuasaannya. Kekuasaan yang dimilikinya dipakai untuk menekan, untuk menindas, untuk menyatakan kalau dia berkuasa. Bahkan seringkali kuasanya itu dipakai untuk mengancam kehidupan. Kalau sekarang mungkin baca berita bagaimana pergumulan sedang terjadi di Myanmar. Bagaimana militer mengambil alih kepemimpinan negara. Dan ya mereka punya kuasa. Mereka punya kekuatan dengan persenjataan yang dimilikinya. Mereka betul-betul menggunakan kuasa yang dimiliki itu untuk memaksa masyarakatnya, memaksa semua tunduk di bawah kepemimpinan militer di Myanmar. Demonstrasi terus terjadi dan para demonstran itu tidak didengar, tapi ditekan. Ya. Kita sering mendengar ada korban jiwa berjatuhan. Hal ini tentu menyedihkan. Ketika pegawai negeri di sana kemudian tidak setuju dengan kepemimpinan yang seperti itu, lantas mereka mogok bekerja. Sebetulnya itu menjadi bukti kalau militer tidak bisa menjalankan negara sendiri. Walaupun dia mengambil pucuk pimpinan, seharusnya tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas. Karena ya kalau di situ kan pegawai negeri berhenti bekerja ya berantakan juga. Negara nggak bisa jalan. Tapi ya sebagai pemimpin yang punya kuasa, kemudian menggunakan kuasa itu untuk menekan para pegawai negeri supaya tetap bekerja. Ada kecenderungan mereka yang punya kuasa menggunakan kuasanya untuk menekan. Di perusahaan ya juga sama. Ya. Kalau tidak sejalan dengan pendapatnya, dengan tujuannya ya dipecat. Atau tidak memenuhi kriteria, tidak mencapai target ya dipecat. Nggak ada kompromi, nggak ada diskusi. Kalau di keluarga kan ada pemimpinnya juga. Orang tua biasanya kalau anak-anaknya masih kecil. Bagaimana orang tua menjalankan kepemimpinan di dalam keluarga? Punya kuasa, yang punya uang kan orang tua. Yang punya otot juga orang tua, anaknya masih kecil. Atau kalau anaknya sudah besar, kepemimpinannya biasanya berubah. Anaknya yang memimpin, orang tuanya yang nurut-nurut aja. Ya, bagaimana kepemimpinan di tengah keluarga ini dijalankan? Jangan-jangan dengan menggunakan kuasa juga untuk menekan. Ya ada juga yang seperti itu. Tapi dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 kita membaca bagaimana Tuhan Yesus yang juga seorang pemimpin, karena Tuhan Yesus punya pengikut yang banyak. Begitu banyak pengikutnya sampai-sampai tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin Yahudi merasa terancam karena pengaruh mereka berkurang karena kehadiran Tuhan Yesus. Artinya sebagai pemimpin yang punya banyak pengikut, Tuhan Yesus juga punya kuasa.
Saya tidak bicara kuasa ilahi ya, yang dengan kuasa ilahi itu Tuhan Yesus dapat melakukan banyak mujizat. Tetapi sebagai pemimpin, sebagai orang yang punya banyak pengikut, Tuhan Yesus juga punya kuasa melalui pengajarannya, melalui perkataannya. Sebab orang banyak mendengarkan dia. Kalau seandainya Tuhan Yesus mengajak orang banyak itu memprovokasi untuk melawan pemerintahan Romawi pada saat itu, maka akan terjadi kerusuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak memimpin dengan kuasa, dengan menggunakan kekuasaannya melakukan apa yang dia mau. Tuhan Yesus dalam bacaan kita menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dia tidak menyebut dirinya ketua misalnya, atau raja, atau bos, atau direktur. Bukan. Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Gembala ya pemimpin juga, tapi dengan karakteristik yang berbeda dari pemimpin-pemimpin yang tadi saya sebutkan. Gembala memimpin domba-domba. Domba-domba yang makhluk yang tidak berdaya, tidak berbahaya. Walaupun dombanya banyak, tidak mengancam siapa-siapa. Tidak ada yang takut ya sama domba yang banyak ya kan. Kalau misalnya banteng banyak mungkin kita takut. Kuda banyak mungkin kita takut. Tapi domba tidak mengancam siapa-siapa. Artinya kalau Tuhan Yesus itu menjadi gembala yang memimpin banyak domba, maka kepemimpinannya beserta dengan pengikut-pengikutnya bukan untuk mengancam orang lain. Punya kuasa iya, tapi tidak untuk menggunakan kekuasaan itu untuk menekan, untuk memaksa, untuk mengancam. Kepemimpinan Tuhan Yesus sebagai gembala yang menunjukkan karakteristik gembala yang baik, yang mengorbankan nyawanya untuk keselamatan domba-dombanya. Itu gembala yang baik. Tapi ada juga gembala yang tidak baik. Gembala yang disebutkan bukan pemilik. Mereka adalah orang-orang upahan. Jadi biasanya di Israel kalau ada gembala, maka ada satu gembala yang merupakan pemilik dari domba-domba itu. Tapi karena domba-dombanya banyak, maka gembala itu tidak bisa menggembalakan sendirian. Sehingga mengupah orang untuk ikut menggembalakan. Tentu juga karakternya beda. Kalau ada ancaman serigala misalnya, ya orang upahan cenderung untuk melarikan diri, menyelamatkan diri, dan membiarkan domba-domba itu binasa diterkam serigala. Tapi kalau dia adalah pemiliknya, gembala yang baik, dia akan mengorbankan dirinya untuk menjaga domba-dombanya. Kepemimpinan Tuhan Yesus seperti seorang gembala, gembala yang baik, yang memiliki domba-dombanya, bukan orang upahan. Kepemimpinan Tuhan Yesus yang punya kuasa itu tidak menggunakan kekuasaannya untuk menindas. Bahkan Tuhan Yesus kemudian menjadi yang terbaik di antara gembala-gembala baik yang lain. Karena di ayat yang ke-16 kan disebutkan kan, kalau ada juga padanya domba dari kandang lain. Domba-domba itu mengenali suara gembalanya. Jadi kalau gembalanya memanggil, ya dombanya akan merespon. Kalau ada panggilan yang sama dari gembala yang lain atau dari orang lain yang pura-pura meniru gembalanya, domba-domba itu tidak akan merespon. Domba itu hanya akan merespon gembalanya. Jadi kalau sampai ada domba dari kandang lain yang memilih untuk ikut Tuhan Yesus di dalam penggembalaan Tuhan Yesus, itu karena Tuhan Yesus adalah gembala yang paling baik. Gembala yang membimbing, memelihara, bukan saja domba-dombanya, tetapi juga domba-domba dari kandang lain. Gembala yang melaksanakan kepemimpinannya bukan dengan menggunakan kuasa, tapi dengan kasih,
dengan kerelaan, bahkan untuk mengorbankan dirinya. Setiap kita dalam satu atau lain sisi adalah pemimpin. Mungkin di rumah sebagai orang tua, atau kakak terhadap adiknya. Setiap kita dalam hal tertentu adalah seorang pemimpin. Kepemimpinan yang seperti Tuhan Yesuslah yang harus kita teladani. Di satu sisi kita punya kuasa, tapi kuasa yang kita miliki bukan untuk menekan, bukan untuk memaksa, tetapi dengan kekuasaan yang kita miliki, kita menggunakannya untuk menolong gitu, yang lemah, yang kita pimpin. Dengan kasih kita membimbing dalam lingkup yang luas, di tengah keluarga. Saya jadi ingat dulu orang tua suka bilang kalau ayam itu yang paling enak apanya? Cekernya atau kepalanya. Orang tua zaman dulu tuh banyak yang bilang begitu. Jadi kalau ada hidangan ayam, ya mereka lah yang ambil cekernya atau kepalanya. Sampai hari ini saya nggak ngerti enaknya di mana. Karena yang bisa dimakan kan sedikit ya kan, kebanyakan tulangnya gitu. Sampai hari ini saya nggak ngerti enaknya tuh di mana. Sehingga orang tua memilih ceker dan kepala untuk dia, dada dan paha untuk anaknya. Dalam konteks kepemimpinan pada saat itu ya orang tua pemimpinnya. Dia yang punya kuasa, dia yang kerja, dia yang punya uang, dia yang beli ayamnya. Dia yang mengolah ayam itu sehingga bisa dimakan. Tetapi orang tua tidak menggunakan kuasa kepemimpinannya untuk menindas gitu kan, untuk bersihin dulu seluruh rumah baru boleh makan. Itu juga dapatnya ceker gitu kan, enggak. Ya. Tapi tugas kepemimpinan itu dijalankan dengan kasih, dengan kerelaan untuk berkorban, memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Bukan karena orang tua terus jadi nggak punya keinginan, jadi nggak punya cita-cita, nggak punya harapan, punya, tapi seringkali itu ditekan gitu, supaya harapan, keinginan anak-anak yang ada di bawah asuhannya, pimpinannya bisa mendapatkan apa yang terbaik buat mereka. Mungkin ini satu contoh kecil bagaimana kepemimpinan itu dijalankan dengan karakter seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Menjadi gembala yang menjalankan tugas kepemimpinannya dengan kasih. Di perusahaan yang mungkin kurang lebih sama. Kalau sebelumnya perusahaan-perusahaan menganggap karena mereka punya kuasa, mereka yang memberi gaji, maka mereka harus memanfaatkan, menekan karyawan sedemikian rupa supaya bisa produktif semaksimal mungkin. Itu rata-rata perusahaan berpikir seperti itu. Sampai kemudian beberapa tahun lalu Google kan punya cara yang berbeda. Ya. Bagaimana karyawan itu justru diberikan banyak hak. Kantornya tidak seperti kantor perusahaan, tapi seperti di rumah. Jam kerjanya bebas. Fasilitasnya lengkap, ada kolam renang, ada tempat fitness, kantinnya itu makanan yang terbaik disajikan oleh juru masak profesional. Ya. Secara konvensional, perusahaan mungkin berpikir itu buang-buang uang gitu kan, untuk hasil yang minimal. Tapi kenyataannya membuktikan justru para karyawan pekerja di Google itu sangat produktif gitu. Melebihi produktivitas karyawan-karyawan dengan sistem kerja yang konvensional. Ya. Pada saat itu Google menunjukkan bahwa cara kepemimpinan bisa dilakukan dengan cara yang lain. Bukan dengan memaksa, dengan berbagai aturan, dengan berbagai sanksi, dengan berbagai target yang harus dicapai, yang kalau tidak tercapai ada konsekuensinya.
tapi justru dengan memberikan yang terbaik sehingga karyawan itu bisa produktif dan menghasilkan. Ya. Saya kira konsep yang diusung Google itu menguatkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kepemimpinan tidak harus dijalankan dengan kuasa, dengan menekan, dengan memaksa, tapi juga bisa dijalankan seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan, dengan kasih, dengan kerelaan untuk berkorban. Sudah dicontohkan juga oleh sebagian besar dari orang tua kita. Dan kita diajak untuk dimanapun pada saat kita dipercaya dalam posisi pemimpin, tidak harus di komunitas yang besar, bisa juga di komunitas yang kecil. Mari kita laksanakan kepemimpinan itu seperti Tuhan Yesus memimpin. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar, firman yang mengajak kami untuk melihat bagaimana Tuhan Yesus menjalankan kepemimpinannya sebagai seorang gembala yang baik, yang memimpin dengan kasih, bahkan kerelaan untuk mengorbankan dirinya. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat meneladani Tuhan. Kalau kami mendapat kepercayaan untuk menjadi pemimpin, meskipun di lingkup yang terkecil sekalipun, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat memimpin dengan kasih di tengah-tengah keluarga, di antara saudara, di lingkup yang lebih luas, di gereja, di lingkungan sekitar kami. Mampukan kami untuk dapat menyatakan kasih Tuhan. Berikan kami kebesaran hati untuk dapat memberi diri, agar dapat memberi yang terbaik untuk sekitar kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang di dalam pergumulan. Mungkin saat ini mereka sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang sedang sakit ini, supaya di dalam sakitnya mereka tetap dapat merasakan ketenangan dan kedamaian yang dari Tuhan. Tuhan berkati setiap obat-obatan, setiap perawatan yang dilakukan, agar dapat meringankan sakit penyakit yang dirasakan. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi mereka yang juga sedang bergumul dalam masalah ekonomi, mungkin harus kehilangan pekerjaan, atau mungkin penghasilannya harus berkurang sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Biarlah Tuhan juga boleh menolong mereka ya Tuhan, membukakan jalan,
memberikan mereka kemampuan untuk dapat mencari solusi yang terbaik. Biarlah Tuhan juga boleh menjamah hati anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan berkati, sehingga di situasi yang sulit masih dapat tercukupi kebutuhannya, bahkan memiliki kelimpahan. Biarlah mereka boleh tergerak juga untuk dapat menolong sesamanya yang berkekurangan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia yang juga masih terus bergumul dengan pandemi pada saat ini, untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah Tuhan menolong supaya dapat berjalan dengan lancar dan prosesnya boleh lebih cepat. Kami berdoa untuk para tenaga kesehatan yang juga terus berhadapan dengan bahaya tertular pandemi. Biarlah kiranya Tuhan terus melindungi mereka, memberi mereka kekuatan dan kesehatan fisik yang baik. Kami berdoa juga untuk masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia, supaya dapat mengerti akan bahaya yang ada, sehingga bersama-sama dengan sukarela bersedia untuk mengikuti aturan-aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban bencana alam, di mana di Indonesia akhir-akhir ini di banyak tempat mengalami bencana. Biarlah kiranya Tuhan juga boleh menolong mereka, menguatkan mereka yang menjadi korban bencana. Mungkin harus kehilangan harta benda, bahkan orang yang dikasihi. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga mereka dapat segera bangkit, melanjutkan kehidupan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk keutuhan bangsa Indonesia. Ada banyak upaya-upaya yang memecah belah, provokasi-provokasi yang dilakukan. Biarlah Tuhan boleh menolong pemerintah aparat supaya dapat menjaga Indonesia ada dalam keadaan yang senantiasa aman. Dan kami warga negara juga dapat mensyukuri keberagaman yang ada, sehingga tidak tergoda oleh para provokator. Kami berdoa untuk perdamaian dunia. Konflik terjadi di beberapa tempat yang menimbulkan korban jiwa. Biarlah Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah negara-negara yang sedang berkonflik, supaya mereka dapat mencari solusi dari perbedaan-perbedaan yang ada, supaya masing-masing dapat menahan diri dari keinginan untuk berkuasa. Tetapi biarlah masing-masing yang punya kuasa dapat menjalankan kekuasaannya bukan untuk menekan, tetapi dengan kasih, dengan kerelaan untuk berkorban, sehingga negara-negara yang berkonflik ini juga dapat segera merasakan kedamaian. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu GKI Pakis Raya yang juga bergumul dengan banyak hal, khususnya terkait renovasi gedung ibadah kami yang sudah direncanakan sejak beberapa waktu yang lalu, yang rencananya harus mundur karena situasi yang ada. Biarlah Tuhan boleh menolong agar kebutuhan dana renovasi ini dapat terpenuhi dan apa yang sudah kami rencanakan dapat segera terlaksana. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKI Pakis Raya atau dengan menyimpannya di dalam amplop untuk kemudian membawanya ke gereja pada saat kita sudah beribadah kembali di gereja. Kita akan melandasi persembahan dengan firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan betapa baik.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami masih diberikan kesempatan beribadah secara online. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami. Pada kesempatan ini, kami juga memberikan persembahan kepada-Mu Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati apa yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.